Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Derisa dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada pertemuan kedua mengenai materi metode pengembangan sistem akuntansi. Selamat menyaksikan. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua, desain sistem, dan yang ketiga adalah implementasi sistem. Terdapat bagan tahap-tahap pengembangan sistem informasi dan dokumen tertulis yang dihasilkan dalam setiap tahap. Ada 3 tahap, yaitu ada analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan yaitu menerima permintaan jasa dari pemakai informasi kepada analisis sistem. Surat permintaan tersebut berisi penjelasan ringkas, luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya dan harus membuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Usulan pelaksanaan analisis sistem adalah mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. 3. Pelaksanaan analisis sistem. Analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk memenuhi informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Penyusunan hasil akhir proses analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem yaitu 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari. 2. Daftar masalah besar yang ditemukan. 3. Persyaratan-persyaratan yang ditemukan. 4. Persyaratan tentang asumsi penting. 5. Proyeksi sumber daya yang diperlukan. 6. Rekomendasi yang diusulkan dengan sistem yang diusulkan. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar, yaitu untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar berisi tentang pernyataan kembali alasan alternatif sistem yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan, sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan, dan asumsi-asumsi krisis. 3. Evaluasi sistem, yaitu
yaitu menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, yaitu hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain. Yang kelima yaitu desain sistem secara rinci, yaitu disajikan oleh analisis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. Yang keenam yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi atau pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi yaitu adalah terletak pada tahap implementasi. Konversi sistem. Yang pertama yaitu ada konversi langsung. Implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Yang kedua ada konversi paralel, yaitu adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada konversi modular, yaitu implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Yang keempat yaitu ada konversi phase in, adalah mirip dengan konversi modular. Beda yang ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk mengimplementasikan sistem baru, sedangkan pada konversi phase in yaitu dibagi adalah sistem sendirinya. Ini adalah gambaran sebuah simbol untuk pembuatan bagan alir data atau data flow diagram. Kemudian, ini adalah bagan alir data secara rinci kotak mengolah pesanan. Kemudian ini adalah bagan-bagan dari simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Sekian hasil resum pertemuan kedua dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.